Halo sahabat Merdeka, perkenalkan nama saya Marta Febrina Sihombing. Saya merupakan mahasiswi program pertukaran mahasiswa Merdeka PM4 di Universitas Pelajar. Nah, pada kegiatan kali ini kami akan mengadakan kegiatan modul Nusantara yaitu refleksi 3, yaitu merefleksikan tentang naskah Lagaligo yang sudah kami lakukan di kegiatan sebelumnya. Nah, di sini kami sudah berkumpul di Universitas Pelajar yang ada di lantai 4. Di sini kami dipandu oleh dosen modul Nusantara sendiri, yaitu narasumbernya sebagai ibu sendiri, yaitu Ibu Yanti. Di sini kami dipandu untuk merefleksikan kembali apa yang sudah kami lakukan di kegiatan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, dosen modul Nusantara sendiri atau narasumber sendiri mengarahkan kami untuk membentuk kelompok atau untuk membentuk tim dalam kelompok. Nah, tujuannya yaitu untuk kami supaya per kelompok untuk mempresentasikan atau merefleksikan, menceritakan kembali apa yang sudah kami review di kegiatan kebinekaan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Nah, membahas tentang Lagaligo. Naskah kuno itu adalah Lagaligo yang disebut sebagai karya sastra terpanjang di dunia dan diakui oleh UNESCO sebagai bagian ingatan kolektif dunia tahun 2011 silam lalu. Berbicara mengenai Lagaligo, naskah masyarakat Bugis tersebut masyhur dikenal banyak orang dan menarik perhatian banyak orang. Sebagai naskah sastra terpanjang di dunia, Lagaligo banyak diapresiasi orang ke dalam bentuk karya seni, baik secara tulisan maupun pertunjukan. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kami yaitu Ibu Yanti sendiri memandu kami serta mengarahkan kami untuk mengadakan diskusi antar kelompok untuk menceritakan atau merefleksikan kembali yaitu kegiatan atau mengulas naskah Lagaligo yang sudah kami lakukan di kegiatan sebelumnya. Nah, di sini kami berkelompok diarahkan untuk menceritakan kembali atau mendiskusikan kembali, menceritakan apa yang sudah kita dapat dari kegiatan sebelumnya. Nah, di sini semua mahasiswa aktif dalam melaksanakan kegiatannya. Ada yang melakukan kegiatan itu mahasiswa aktif dan satu persatu sehingga semua mahasiswa bekerja dan turut belajar bersama-sama, yaitu bekerja di dalam kelompok. Nah, di sini kelompok kami sudah memasuki kelompok presentasi yang dimana yang akan kami presentasikan yaitu tentang naskah Lagaligo atau mereview atau merefleksikan kembali naskah Lagaligo. Nah, merujuk deskripsi pada UNESCO, Lagaligo disepakati dari abad ke-14 sekalipun itu yaitu yang mencari umurnya yang sudah tua. Namun Lagaligo ini bukanlah suatu teks sejarah karena aspek mitologis narasi itu terasa sangat kuat, tetapi teks ini diakui oleh banyak ilmuwan memiliki pengaruh besar pada bagaimana sejarawan melihat masa lalu peradaban Bugis, khususnya masyarakat Bugis di periode era masuknya Islam pada saat itu. Merujuk pada UNESCO tersebut juga, Lagaligo disepakati berasal dari abad ke-14 sekalipun itu adalah suatu mitos. Lagaligo sering dikenal dengan nama lain yaitu Surat Galigo atau kadang juga hanya disebut dengan Galigo. Kitab kuno berbentuk puisi ini berisi mitos penciptaan dari peradaban Bugis. Bahkan bagi sebagian masyarakat Bugis yang masih menganut agama lokal yakni kepercayaan Tolotang, posisi Lagaligo ialah kitab suci. Naskah Lagaligo ini adalah karya sastra besar yang berasal dari suku Bugis Sulawesi Selatan Indonesia. Naskah ini menceritakan tentang kisah mitologi dari kerajaan kuno Bugis yang merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga dan penting untuk dipelajari dan dilestarikan. Nah, sejarah dan latar belakang naskah Lagaligo yaitu pada abad ke-14 naskah Lagaligo diyakini dan ditulis pada abad ke-14 oleh pujangga Bugis. Pada saat kerajaan Luwu, naskah ini menceritakan tentang sejarah dan budaya kerajaan Luwu. Kerajaan Bugis juga yang merupakan salah satu kerajaan di Bugis itu terbesar di Sulawesi Selatan. Yang ketiga itu tradisi lisan. Awalnya naskah Lagaligo disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para pujangga Bugis dari generasi ke generasi. Struktur dan isi naskah Lagaligo itu adanya struktur episodik, yaitu naskah Lagaligo terdiri dari beberapa episode atau bagian yang saling terkait yang membentuk sebuah cerita epik yang utuh. Yang kedua adanya tokoh utama, yaitu tokoh utama dalam naskah Lagaligo adalah Saweri Gading, seorang pangeran Bugis yang gagah berani. Yang ketiga, tema mistis yang merupakan naskah ini sangat erat unsur-unsur mistis, legenda, dan mitologi yang khas dalam budaya Bugis. Nilai-nilai budaya dalam naskah Lagaligo ini yaitu nilai kepemimpinan yang merupakan mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan, kepahlawanan, dan kearifan dalam memimpin sebuah kerajaan. Yang kedua, nilai spiritualitas, itu terdapat ajaran-ajaran spiritual dan kepercayaan tradisional. Nah, setelah kami selesai mempresentasikan, di sini Ibu Yanti atau
narasumber kami sendiri menceritakan kembali atau memberikan kesimpulan dari hasil yang udah kami presentasikan. Nah, di akhir video di sini kami mengadakan dokumentasi bersama. Saya mencantumkan beberapa dokumentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.